Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang elektroforesis dan sequencing. Sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu gel elektroforesis. Ini merupakan suatu metode pemisahan asam nukleat termasuk DNA berdasarkan ukurannya, komposisi basanya, topologi, dan urutan basanya. Pemisahan menggunakan gel elektroforesis didasarkan pada ukuran molekul asam nukleat. Adapun asam nukleat dengan jumlah nukleotida sedikit, misalnya snRNA, dapat dipisahkan dengan gel poliakrilamid elektroforesis. Sedangkan asam nukleat dengan ukuran besar menggunakan gel agarose yang pori-porinya lebih besar. Fragmen DNA di dalam gel elektroforesis divisualisasikan dengan menggunakan pewarna etidium bromida, yaitu pewarna interkalasi atau penyela yang masuk ke dalam struktur untai ganda DNA, sehingga pita DNA akan berfluoresensi jika dilihat menggunakan sinar UV. Sensitivitas dari elektroforesis ini sangatlah kuat sehingga jika ada perbedaan satu basa saja, molekul DNA itu dapat dipisahkan atau dibedakan. Nah, elektroforesis dilakukan untuk mengetahui apakah setelah PCR itu target DNA dapat teramplifikasi atau tidak. Untuk elektroforesis diperlukan gel untuk memisahkan DNA produk PCR tersebut. Ada dua macam gel yang dapat digunakan, yaitu gel agarose dan juga gel poliakrilamid. Agar hasil elektroforesis dapat menampilkan pita yang baik dari DNA produk PCR, diperlukan gel dengan kualitas dan resolusi yang baik. Gel agarose dapat disiapkan dengan konsentrasi antara 0,6 sampai 4%. Ini tergantung pada ukuran atau berat molekul polipeptida ataupun asam nukleat yang dipisahkan. Sementara itu juga gel poliakrilamid dengan resolusi yang lebih tinggi dibanding agarose itu dapat digunakan untuk fragmen DNA yang lebih kecil, bisa juga untuk mendeteksi perbedaan hingga satu basa. Nah, sama dengan gel agarose, konsentrasi gel poliakrilamid yang digunakan itu juga harus disesuaikan dengan fragmen DNA yang akan dideteksi. Nah, di samping, yaitu di tabel berikut, dapat kalian lihat konsentrasi gel agarose dan poliakrilamid yang optimal untuk memisahkan sampel produk PCR mengikuti berat molekulnya. Nah, untuk buffer, ada dua macam buffer yang diperlukan dalam elektroforesis. Yang pertama adalah buffer elektroforesis, umumnya menggunakan TAE atau tris asasat EDTA atau TBE, tris borat EDTA, dengan kemampuan pemisahan fragmen DNA yang hampir sama. Yang kedua adalah buffer loading yang memiliki warna umumnya biru sebagai penanda sejauh mana fragmen DNA bergerak ketika elektroforesis. Setelah elektroforesis selesai, deteksi fragmen DNA dapat dilakukan dengan pewarnaan menggunakan etidium bromida atau ETBr. Nah, senyawa ini bersifat mutagen dan karsinogen, sehingga ketika penanganan itu diperlukan kehati-hatian yang sangat besar. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menambahkan ETBr pada larutan agarose saat tidak terlalu panas sehingga masih belum mengeras membentuk gel, kemudian merendam gel agarose setelah terjadi reaksi elektroforesis dalam buffer yang mengandung ETBr selama 5-30 menit tergantung ukuran nukleotida dalam nampan shaker. Nah, berikut adalah beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan untuk melaksanakan elektroforesis gel agarose. Ada microwave oven, elektroforesis aparatus, power supply, dan seterusnya. Sedangkan bahannya meliputi buffer, agarose, tape, kemudian etidium bromida, dan seterusnya. Nah, adapun langkah-langkah dari elektroforesis gel agarose dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, secara ringkas ini beberapa tahapannya, yaitu larutan agarose dan buffer dituang ke dalam nampan plastik lalu menempatkan sisir atau kom pada salah satu ujung. Nah, saat mendingin, agarose akan membentuk gel, lalu sisir dipindahkan ke sisi lain sehingga membentuk sumur atau sumuran, yaitu lubang-lubang untuk menempatkan sampel. Sampel DNA yang telah diwarnai dengan pewarna penanda kemudian dimasukkan dengan mikropipet ke dalam sumuran atau lubang tersebut. Nah, selanjutnya ditempatkan pada ruang yang menghasilkan arus listrik melalui gel. Elektroda negatif ditempatkan pada sisi terdekat dengan sampel positif di sisi lain. Jadi ada dua macam arus yang nantinya akan digunakan. Nah, DNA yang memiliki muatan negatif akan tertarik ke sisi elektroda positif, sedangkan DNA dengan ukuran molekul lebih kecil itu bergerak lebih cepat melalui gel. Pada salah satu sumur diisikan DNA ladder atau fragmen DNA dengan ukuran yang sudah diketahui sebagai penanda atau penentu ukuran sampel-sampel yang lainnya.
Yang selanjutnya adalah alat dan bahan elektroforesis yang menggunakan gel poliakrilamid. Alatnya hampir sama kecuali untuk elektroforesis aparatus itu menggunakan vertical unit, sedangkan yang gel agarose itu menggunakan aparatus yang horizontal. Nah, kemudian di sini juga ada mini benchtop centrifuge, kemudian caster untuk pencetak gel poliakrilamid. Nah, kemudian juga ada hot plate. Nah, sedangkan untuk bahannya ini ada perbedaan pada buffer yang digunakan, kemudian bahan untuk pembuatan gel poliakrilamidnya. Nah, di sini juga digunakan sumber senyawa radikal bebas yaitu amonium persulfat dan stabilizer TMAT. Kemudian senyawa denaturan DNA atau biasanya digunakan sodium dodesil sulfat atau SDS. Kemudian pewarna yang digunakan adalah pewarna perak nitrat atau AgNO3, asam asetat, formaldehid, NaOH, air destilasi, kemudian molekular weight marker dan sampel DNA yang didapatkan dari produk PCR. Secara ringkas, berikut adalah langkah-langkah elektroforesis dengan menggunakan gel poliakrilamid. Nah, di sini yang pertama adalah pembuatan gel kaset untuk poliakrilamid. Jadi bahan-bahan untuk pembuatan gel nanti dicampurkan dan dimasukkan ke dalam kaset. Kemudian nantinya dimasukkan ke dalam aparatus elektroforesis yang vertikal. Nah, di situ juga dilaksanakan pencampuran bahan-bahan poliakrilamid, kemudian buffer, H2O, TMAT, dan juga APS. Kemudian setelahnya nanti akan ada prosedur menjalankan mesin elektroforesisnya. Nah, setelah dilaksanakan prosedur elektroforesis itu, nanti pewarnaan dengan perak nitrat dapat dilakukan. Nah, pewarnaannya itu sendiri terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah fiksasi, kemudian pencucian, penyerapan, kemudian pencucian kembali, pengembangan, dan penghentian. Yang masing-masingnya ini dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan menggunakan larutan-larutan yang berbeda yang dapat kalian lihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya adalah perbedaan yang ada antara gel elektroforesis agarose yang di tabel sebelah kiri dengan warna biru dengan SDS-PAGE atau elektroforesis dengan gel poliakrilamid yang ditampilkan pada tabel sebelah kanan berwarna pink. Perbedaannya antara lain adalah teknik ini digunakan untuk memisahkan. Yang gel agarose itu untuk DNA, RNA, dan protein, sedangkan untuk SDS-PAGE itu terspesialisasi untuk memisahkan molekul-molekul yang bermuatan berdasarkan ukuran. Nah, kemudian juga ada perbedaan komposisi, kemudian untuk perangkatnya atau aparatusnya berbeda, yang satu menggunakan horizontal, yang satu menggunakan vertikal. Kemudian untuk sifat gelnya, gel agarose itu mengeras atau set pada saat dia mendingin, sedangkan untuk poliakrilamid itu set ketika reaksi kimia sedang berjalan. Kemudian juga ukuran pori-pori pada gel itu berbeda. Pada gel elektroforesis yang agarose itu tidak seragam ukuran porinya, sedangkan untuk poliakrilamid itu memiliki ukuran pori yang seragam. Kemudian konsentrasi optimalnya juga berbeda. Kemudian berapa ukuran molekul yang dapat dipisahkan itu juga berbeda. Kemudian untuk preparasi atau pembuatan sampelnya itu ada yang simple atau sederhana dan juga ada yang kompleks untuk SDS-PAGE. Nah, kemudian pewarna yang terakhir ini adalah salah satu perbedaan juga. Yang satu yaitu agarose menggunakan ETBR, sedangkan yang satunya menggunakan pewarnaan perak nitrat. Nah, untuk sequencing ini merupakan tahapan yang digunakan untuk menentukan urutan asam nukleat yang menyusun DNA dan RNA, serta asam amino yang menyusun polipeptida. Nah, urut-urutan dari DNA dan RNA, kemudian asam amino penyusun protein itu sangat penting untuk menentukan fungsinya. Percobaan meneliti urutan asam nukleat itu dilakukan mula-mula pada sel prokaryotik yang memiliki struktur polinukleotida lebih sederhana. Nah, semakin berkembangnya metode memungkinkan untuk meminimalisasi efek RNase dan mengendalikan protein dalam struktur polinukleotida. Sequencing dikembangkan oleh Sanger dan Gilbert pada tahun 1970-an dan konsepnya itu membuat nukleotida berlabel dengan radiaksi atau radiolabel. Kemudian dijalankan dengan aparatus elektroforesis untuk memisahkan nukleotida, sehingga dapat dideteksi letak masing-masing asam nukleotida sepanjang DNA yang sedang disekuen.
Nah, untuk sequencing ini ada dua macam, yaitu sequencing Sanger dan sequencing Maxam dan Gilbert. Untuk Sanger, ini menggunakan DNA polimerase untuk mensintesis DNA dari sebuah primer yang digunakan untuk menggabungkan nukleotida yang telah diberi radiolabel. Ada reaksi plus dan minus yang nantinya dapat menghasilkan urutan nukleotida yang berbeda. Nah, hasil polimerisasi selanjutnya dijalankan dengan gel poliakrilamid dengan perbandingan 8 jalur yang dulunya ini dilakukan menggunakan sampel Bacteriophage X174. Sedangkan untuk sequencing Maxam dan Gilbert ini juga menggunakan gel poliakrilamid untuk menganalisis potongan DNA. Namun di sini ada perbedaan, yaitu tidak digunakan DNA polimerase. Digunakan suatu substrat yang mampu merusak nukleotida secara khusus. Ketika nukleotida itu hilang, kemudian dijalankan mesin elektroforesis sehingga dapat disimpulkan urutan DNA dari sampel yang sedang diteliti. Berikut adalah tahapan atau cara untuk sequencing metode Sanger menggunakan DDNTP atau dideoksinukleotida yang telah dilabel dengan fluorescence. Nah, di sini ada warna-warna khusus yang nantinya menandakan masing-masing dideoksinukleotida, yaitu hitam untuk guanin, kemudian hijau untuk adenin, merah untuk sitosin, dan biru untuk timin. Jadi nanti ketika setelah dilakukan sequencing itu dapat diteliti urutan-urutan basa melalui pengamatan terhadap pewarnaan atau pendaran fluoresensi dari masing-masing basa. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Untuk perkembangan dari sequencing Sanger ini terjadi pada tahun 1977 dengan teknik yang disebut chain termination atau teknik dideoksi. Teknik ini menggunakan analog DNTP yaitu deoksiribonukleotida, yaitu monomer untuk DNA. Dideoksi atau DDNTP tadi tidak memiliki gugus hidroksi 3' sehingga tidak dapat berikatan dengan gugus fosfat 5' nukleotida yang berikutnya, sehingga nanti dapat menterminasi perpanjangan untai DNA. Selanjutnya, DDNTP dilabel dengan fluoresensi seperti yang tadi sudah dikatakan, yang masing-masingnya itu nanti akan menghasilkan suatu pendaran. Suatu urutan DNA dari template sampel yang dimasukkan nanti dapat diamati. Nah, perkembangan untuk sequencing Sanger saat ini telah sampai ke Next Generation Sequencing atau NGS. Nah, sekian materi tambahan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk diskusi dapat dilakukan pada forum yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.